Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu Dewan Guru SMK Negeri 1 yang telah bersedia hadir untuk menyimak acara seminar dari Ibu Eka Susanti sebagai guru yang sedang mengikuti pendidikan guru penggerak, dan beliau akan menyampaikan seminar yang berjudul Budaya Positif Lahir dari Lingkungan Positif. Baiklah, sebelum beliau menyampaikan materinya, saya akan membacakan kurikulum vitae dari Ibu Eka Susanti. Nama lengkap Eka Susanti, SPD, MPD. Tempat tanggal lahir Tanjung Karang 26 Oktober 1984. Pendidikan SD Negeri 1 Muara 2. SLTP dijalani beliau di SMP Negeri 1 Muara 2, kemudian SMU Negeri 1 Muara 2, kemudian mengenyam pendidikan sarjana pendidikan matematika S1 di Universitas Lampung dan melanjutkan ke Magister Pendidikan Matematika di Universitas Sriwijaya. Jenjang karirnya, beliau pernah menjadi instruktur nasional K13 pada tahun 2004, kemudian ketua MGMP Matematika pada tahun 2017 sampai 2020, instruktur kabupaten pada tahun 2014, dan sekarang beliau sedang mengikuti pendidikan calon guru penggerak angkatan 7. Baiklah, demikian tadi kurikulum vitae tentang Ibu Eka Susanti. Beliau sekarang akan memaparkan tentang budaya positif lahir dari lingkungan positif yang telah beliau dapatkan dari pendidikan guru penggerak selama beberapa bulan terakhir. Kepada Ibu Eka Susanti kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator saya sekaligus senior saya di program pendidikan guru penggerak. Selamat pagi senior. Cak mana yel-yel kita bani senior? Apakah perlu kita tularkan kepada peserta kita ini? Apa? Guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerak. Jadi ada yel-yel. Saya doakan pokoknya semua yang ada di sini jadi guru penggerak semua. Amin. Nah, sebelum mendaftar saya ajarkan dulu yel-yelnya. Jadi yel-yelnya itu seperti ini. Guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan. Tangannya ini. Guru bergerak, bergerak, tergerak, menggerakkan. Ulangi ya. Duduk baiklah. Aku tahu kamu belum dapat semangat. Agak mau malu itu. Ya, baik. Kita mulai ya. Guru penggerak. Alhamdulillah. Ada 1.250 lebih orang yang berteriak seperti itu. Baik. Sebelum masuk ke materi ini, jadi angkatan 9 sudah buka. Boleh yang belum daftar silakan daftar. Tidak mesti pegawai negeri sipil ya, tidak mesti PNS, P3K boleh, yang honor juga boleh. Karena angkatan saya ada yang honor, yang masih honor, yang masih muda, ada. Nah, jadi jangan pesimis dulu, harus optimis. Ini, iya ya, direkam. Jadi sebelum saya masuk ke materi, saya perkenalkan dulu. Jadi tujuan saya hari ini di sini ingin menyampaikan sebagian pengetahuan saya yang sudah saya peroleh selama mengikuti guru penggerak selama beberapa bulan belakangan ini. Jadi salah satu pengetahuan dan materi yang saya terima itu adalah tentang budaya positif sekolah. Jadi hari ini saya ingin membagi pengetahuan saya ini untuk rekan-rekan di sini supaya nanti berguna ke depannya untuk perubahan sekolah kita tentunya. Baik, di sini yang akan saya sampaikan adalah
diseminasi budaya positif sekolah sebagai bagian aksi nyata saya mempelajari modul selama saya belajar di pendidikan guru penggerak. Baik, sebelum kita ke budaya positif sekolah, apa itu budaya positif sekolah? Saya ingin menampilkan 2 buah video, tayangan video. Video yang pertama yang ingin saya perlihatkan yang ini Bapak Ibu. Aku takut terbuka sesuatu. Ini yang pertama. Agak tak kenal ya. Siapa lah itu ya? Aku nak depan. Iya, bisa. Oh, hidup Pak, mati Pak. Oke, itu video yang pertama. Kemudian video yang kedua. Nah, itu. Bukan guru gitu. Oke. Itu tadi. Saya matikan dulu. Nanti lagi joget banget. Baik, saya kembali ke slide saya tadi. Nah, ini ya. Oke. Saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu. Tapi jawabnya dalam hati saja. Dari video 1 dan video 2, bagian mana saja yang ada di sekolah kita? Jadi ingat ya, video 1, video 2. Sudah, dalam hati deh. Kemudian, bandingkan dari video 1 dan 2, manakah persentase yang lebih besar menurut kita masing-masing nih? Sudah? Oke. Pertanyaan yang ketiga, apa impian kita sebagai guru terhadap anak didik kita di masa depan? Pastinya kita punya impian masing-masing dan tentunya berbeda-beda. Baik, saya yakin dari pertanyaan-pertanyaan ini pasti tiap kita berbeda-beda, ya. Jadi makanya saya sampaikan tadi simpan dalam hati saja. Tapi intinya apa? Tapi intinya kesimpulan pertanyaannya adalah apakah suasana di video 1 dan video 2 itu tadi ada budaya positif, ada yang suasana negatif, ada yang kesadarannya sudah tinggi, ada yang belum. Nah, sekarang apakah kesadaran yang tinggi atau yang kesadaran akan budaya positif sudah menyeluruh di siswa kita? Sudah berlaku menyeluruh siswa ada? Kalau siswa nakal, apakah siswa kita sekolah ini nakal semua? Tidak. Kalau memang siswa kita sopan, santun, bersih, apakah seluruh siswa sudah bersih, sadar akan kebersihan semua? Tidak. Nah, belum. Nah, jadi dari pertanyaan inilah, jadi saya hadir di sini adalah untuk bagaimana cara kita itu membangun suatu budaya positif yang menyeluruh untuk siswa kita dan berkesinambungan ke depannya, berjangka panjang. Nah, seperti itu. Jadi itulah mengapa saya mengambil tema budaya positif. Lanjut. Nah, ini apa itu budaya positif? Jadi budaya positif di sekolah itu adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Jadi agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi budaya positif adalah kebiasaan-kebiasaan yang positif yang lahir dari diri sendiri menjadi sebuah budaya. Seperti itu. Lanjut.
Nah, terus langkah apa yang mesti kita lakukan sebagai guru? Karena kita sebagai guru ini adalah tonggak terdepan, ya, dalam melakukan perubahan terhadap anak didik kita. Seperti itu. Lalu apa langkah pertama? Langkah pertama yang mesti kita lakukan adalah perubahan paradigma. Jadi banyak perubahan paradigma yang mesti kita ubah. Perubahannya apa saja? Sebenarnya banyak sekali ya, paradigma belajar mengajar mesti kita ubah, kemudian cara penilaian ke siswa, asesmen, kemudian paradigma berinteraksi dengan semua yang ada di sekolah. Dan ada juga perubahan paradigma cara kita mengontrol siswa atau membimbing siswa. Seperti itu. Jadi perubahan paradigmanya itu banyak. Cuma saya akan ambil ini ya. Bentar, di slide satunya ini. Nah ini, di situ jadi budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Jadi kita kalau mau berubah menjadi budaya positif, kita ubah dulu paradigma kita. Nah kita ubah dulu paradigma kita, bagaimana cara? Nah tadi kan banyak ya, saya ambil satu saja. Dari banyak itu saya ambillah bagaimana cara mengontrol siswa. Ya, membimbing siswa. Karena selama ini barangkali kita sebagai guru merasa berkewajiban mengontrol perilaku siswa agar memiliki perilaku sesuai yang guru harapkan. Nah, jadi pasti kita punya rasa untuk mengontrol siswa, membimbing siswa. Nah, seperti yang diungkapkan oleh Stephen R. Covey, bahwasanya beliau mengatakan bila kita ingin membuat kemajuan, ya, perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana kita melihat dunia, kemudian bagaimana Anda berpikir tentang manusia, kemudian ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realita. Itu ungkapan dari Stephen R. Covey tadi. Jadi kita harus berubah dulu. Dan perubahan budaya positif pun tidak bisa kalau kita berubah sendiri. Ya, pastinya kita harus bekerja sama. Kalau aku yang berubah dewek, ya tidak jadi juga budaya positif. Dibantu oleh Ibu Rika Yanita juga. Masih belum terwujud juga budaya positif tadi. Jadi kita sama-sama melakukan perubahan paradigma tadi. Nah, jadi selain perubahan paradigma, apa sih yang dilakukan? Nah, yang ada upaya dalam menciptakan lingkungan positif. Nah, upayanya apa? Upayanya itu adalah disiplin positif. Disiplin nanti ke disiplin positif. Jadi disiplin. Jadi saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu. Oh ya, nanti dulu ke disiplin. Ini tadi tentang mengontrol tadi. Jadi budaya positif yang saya akan ambil ini tentang teori kontrol ya, Bapak Ibu. Jadi bagaimana cara kita mengontrol siswa. Baik, sebelum kita ke teori kontrol, saya mau minta tolong nih sama Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu kepalkan tangan, satu saja. Anggap di kepala Bapak Ibu itu bayangkan ada sesuatu yang sangat berharga, yang sangat berharga. Tidak boleh orang melihatnya, tidak boleh orang membukanya atau mengetahuinya, tidak boleh. Pokoknya tidak boleh ini. Kuat pegang. Nah,
saya minta kawan sebelahnya, nah itu kata kawan sebelahnya, ini berarti saya minta kawan sebelahnya membuka, coba buka kepalan tangan kawan sebelahnya tadi. Coba buka. Boleh membujuk, menghadik, intimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, boleh. Buka sekuat-kuat tenaga. Bagaimana? Ayo. Coba. Hah? Kaki ulangnya sebelah kanan, kaki kiri belakang. Oke. Nah, sekarang ke saya ini. Jadi sekarang apakah kalian akan membuka atau menutup kepalan tangan? Tidak. Oke. Kenapa tidak boleh dibuka tadi? Sesuatu. Karena ada yang berharga. Oke. Jadi pertanyaan selanjutnya. Sekarang sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol dalam membuka atau menutup kepalan tangan? Allah. Aduh, aku tidak baca berkata-kata lagi, Pak. Yang mengontrolnya adalah kita atas izin Allah Subhanahu wa taala. Iya kan? Kita yang mengontrol, izinnya Allah. Ayo, aku beragama nih lah menyampaikan sesuatu, aduh aku terdiam, tersentak. Ya jadi. Nah, jadi itu. Jadi yang bisa membuka atau menutup kepalan tangan yang mengontrol tersebut adalah kita sendiri. Nah, itulah yang selama ini mungkin saya juga ya. Selama ini keliru tentang definisi teori kontrol. Jadi kita selama ini membimbing siswa, ya Pak Tak nih kalau membina siswa nih, guru BPBK mungkin. Jadi atau Pak Irawan manggil siswa, dimarahinya, dihukumnya, disangsinya, ya. Kemudian besok siswa itu berubah. Kemudian kata guru Pak Irawan, budak itu kalau sama aku baik yang berubah dia ini. Apakah dengan guru lain berubah? Nah itu belum tentu. Tapi apa kata Pak Irawan? Dia merasa berhasil mengontrol siswa tersebut. Tapi apa siswanya? Berubah tidak kan? Nah itu. Jadi teori kontrol yang seperti itu yang terkadang kita keliru. Nah jadi seharusnya kita itu sebagai guru harusnya siswa itu berubah dimanapun berada seperti itu. Nah lanjut. Sebentar ya ini. Nah ini. Jadi kadang kita merasa bahwa kita sudah berhasil mengontrol, padahal apa yang kita lakukan itu adalah sebuah kesia-siaan. Ya, kesia-siaan. Makanya kadang kawan-kawan tuh galak ngeluh, nimpala aku dengan budak itu. Darah tinggi aku menghadapi budak itu. Kenapa? Karena mungkin ada sia-sia, sudah dikontrol guru lain, sia-sia juga. Itu ya. Nah, ini yang poin yang perlu kita ubah. Bagaimana sih biar udah ini pokoknya dimanapun berada dia selalu positif. Lanjut. Nah, terus apa upayanya? Kalau kontrol tidak bisa mana? Nah, ini kita mulai dengan kata disiplin. Disiplin bukan ke kita, ke siswa biasanya ya. Saya ingin tahu apa sih definisi disiplin itu menurut pendapat Bapak Ibu. Mungkin Pak Tak bisa jawab ya, Pak Guru Agama. Definisi disiplin. Konsisten. Segala hal. Oke, itu pendapat beliau. Terima kasih Pak Tak jawabannya. Oke, yang lain? Apa tuh definisi disiplin? Panjang juga tidak apa-apa ya. Apa tuh Bapak Ibu? Hah? Halo? Halo? Hola. Halo tuh tapi nggak di HP. Hai. Tuh Ibu lagi video call lihat HP. Hai.
Kumpul kan? Ada yang bisa bantu saya selain Pak Tab? Definisi disiplin itu apa sih? Tertib. Oke, ini juga. Apa lagi? Untuk Sadia, guru agama saya. Menurut kami disiplin yaitu mematuhi peraturan yang ditunjukkan taat akan peraturan dimulai dari diri sendiri dan peraturan yang dibuat bersama. Alhamdulillah ya Allah, aku kalau dengar guru agama nih mengeluarkan pendapat aku tuh terkesima. Ada yang singkat, padat dan jelas, ada yang agak panjang lagi, jauh lebih jelas lagi. Ya, terima kasih ya kepada Pak Tad, Bu Sadia, Diana Chania. Oke, jadi disiplin tadi saya bisa rangkum aturan. Sekarang kalau misalnya muridnya melanggar aturan, apa yang terjadi? Sanksi itu sama katanya, Bu. Persamaan katanya. Hukuman ya, hukuman. Nah itu sama ini yang terjadi. Jadi disiplin itu adalah aturan yang dibuat, terus kalau misalnya dia melanggar ya ada hukumannya, Bu. Oke. Nah yang ini saya garis bawahi. Selama ini saya juga seperti itu ya, berpendapat seperti itu. Tapi setelah saya ikut guru penggerak, iya. Jadi selama saya ikut guru penggerak, saya baru sadar terbuka. Gitu. Jadi ternyata Bapak Ibu, disiplin dan hukuman itu berbeda. Disiplin, hukuman. Ya. Nah, kita lihat dulu apa sih perbedaannya itu. Ini. Ya. Hukuman. Jadi hukuman itu adalah upaya mengendalikan. Efeknya yang terjadi ya hanya saat itu saja. Kenapa saat itu saja? Ya dia belum saat itu baik. Ya, kadang mudah iya Pak, siap Pak, benar di baju. Oke, sudah sampai kantin buka lagi. Kenapa dia cek itu? Karena ibarat kata kalau bahasa kita uci balai, nyari aman. Ya, nah, tapi tidak berubah. Kemudian kadang hukuman itu tidak berhubungan dengan kesalahan. Benar tidak Bapak Ibu? Ya, kadang tidak buat PR, hukumnya apa ya? Biasanya apa sih Bapak Ibu? Lari katanya. Lari. Apa hubungannya PR dengan lari itu tadi? Ya. Nah, kadang itu yang makanya dikatakan bentuk hukuman tadi. Kemudian ada yang berikutnya, disiplin yang tanpa hukuman. Nah, ini ya saya buat, bukan saya buat ya, biasanya guru penggerak mengatakan disiplin positif. Nah, disiplin positif itu apa? Memberikan alternatif positif. Jadi dia bukan hukuman, tapi alternatif positif. Kemudian apa gunanya disiplin positif? Mengajarkan keterampilan emosional pada anak. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, efeknya yang terjadi kalau disiplin positif, kita selalu disiplin positif, maka bersifat panjang, jangka panjang dan berkelanjutan. Oke. Nah, jadi bisa saya simpulkan bahwasannya disiplin positif itu adalah disiplin tanpa ancaman atau tanpa hukuman. Menerapkan disiplin positif dapat meningkatkan kesadaran siswa dalam membentuk karakter positif. Itu disiplin positif. Nah, sekarang bagaimana Bu Eka supaya kita tuh baca menerapkan disiplin positif tersebut? Ya, tadi langkah awalnya sudah, terus upayanya sudah. Nah, sekarang bagaimana cara penerapannya? Nah, sebelum ke cara penerapannya supaya tercipta disiplin positif, saya ingin menyampaikan sesuatu, ya, yakni tentang motivasi perilaku manusia. Ini motivasi perilaku manusia. Kita pahami dulu ini, ya. Jadi apa motivasi perilaku manusia? Nah, di sini ada kadangan orang itu, ya. Sini ya, saya buka sini.
sini dulu. Jadi motivasi perilaku manusia itu yang pertama, dia menghadapi berubah motivasi berubahnya itu ya, yang saya sadari motivasi berubahnya. Satu, biasanya orang itu berubah untuk menghindari ketidaknyamanan. Cak kata saya tadi tuh ngeci bala, ya, nyari aman. Sudahlah iyo kelabai. Nah itu, ya, nah itu kadang motivasi seseorang berubah, tapi berubah pada saat itulah. Kemudian yang kedua, yakni motivasinya, kadang kita tuh tidak ngukum ya Bapak Ibu, kadang ngasih penghargaan kelas paling bersih, ya, penghargaan murid paling teladan. Nah, padahal ada sesuatu yang kita ambil dari situ, tapi ternyata kalau ada penghargaan, maka yang muncul apa? Motivasinya yang muncul yakni mendapatkan imbalan atau penghargaan dari motivasinya. Saat tidak ada imbalan atau penghargaan, maka siswanya berubah. Belum tentu kan? Ya. Nah itu. Terkadang juga negatifnya penghargaan itu seperti ini Bapak Ibu. Misalnya ya, contoh kelas terbersih ini. Pas kelas terkotor itu terus dapat terkotor. Apa yang terjadi? Muridnya acuh tak acuh, bali membali, aja yang kelas terbersih, ya. Terus ada kecenderungan tidak peduli akhirnya, tidak pernah dapat. Sudah lah, tidak akan dapat kita nih. Mau kita di kelas kita, nah itu efek dari penghargaan penghargaan. Nyampainya itu hanya untuk orang-orang tertentu saja, tidak keseluruhan. Kemudian ada lagi motivasi yang terakhir. Nah, motivasi yang terakhir ini yang ingin kita capai, yakni untuk menjadi orang yang diinginkan. Aku sadar dia, aku nih pengen inilah kaget tuh berubah aku nih. Terus dan menghargai diri sendiri. Aku nih kalau misalnya tidak masuk alpa terus loh, aku tidak naik kelas. Mana aku tidak naik. Nah, itu. Nah, jadi motivasi yang ketiga itu bagaimana kita membuat sebuah lingkungan positif sehingga muncul siswa itu motivasinya muncul untuk menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri. Nah, itu yang ingin kita harapkan. Lanjut. Oke, dari motivasi dan perilaku tadi. Nah, ada lagi kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia di sini sebelum kita supaya terjadi disiplin positif, tentunya kita perlu tahu namanya kebutuhan dasar manusia itu apa selain sandang, pangan, papan gitu ya. Nah, ternyata saya akan dibantu oleh instruktur dari GTK, Kemendikbud. Saya akan dibantu oleh beliau. Mari sama-sama kita simak video pembelajarannya ini. Ini ya. Oke. Nah ini beliau. Kita lihat di sini. Nah, Ibu Andri Nurcahyani. Jadi Bapak Ibu tolong saksikan dulu pengarahan materi tentang kebutuhan dasar. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi,
Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, pada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman, dan ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif seperti bosan, sedih, dan kecewa. Bahkan mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menyampaikannya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan atau power. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kebutuhan untuk merasa aman juga termasuk dalam kebutuhan ini. Agar murid dapat belajar dengan baik, kebutuhan mereka akan rasa aman, pangan, sandang, dan papan harus terpenuhi. Bagaimana mungkin mereka dapat belajar dengan baik bila mereka datang ke sekolah dengan perut yang lapar atau bila rumah mereka kebanjiran? Setelah kita mengetahui kebutuhan pertama yang sebagian besar bersifat fisiologis, mari kita lihat kebutuhan kedua sampai kelima yang semuanya berhubungan dengan psikologis. Mari kita lihat kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan akan perasaan diterima oleh kelompok atau komunitasnya, atau kebutuhan love and belonging. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, teman kerja, dan kelompok di mana kita tergabung. Setiap murid ingin menjadi bagian yang berharga dari kelas dan juga sekolah. Mereka juga ingin diterima oleh orang lain dan kelompoknya. Bahkan,
Murid yang terlihat paling cuek pun jauh di dasar hatinya pasti ingin merasa diterima. Sebagai guru, seharusnya kita dapat menerima murid kita apa adanya, sesuai dengan kodratnya. Karena setiap murid adalah unik. Mereka memiliki kekuatannya masing-masing, sehingga guru seharusnya bisa menciptakan kesempatan untuk murid berkolaborasi dan memiliki ikatan emosi satu sama lain. Murid-murid yang memiliki kebutuhan yang besar untuk merasa diterima, biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Mereka juga suka bekerja dalam kelompok. Kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan akan kebebasan atau kebutuhan membuat pilihan. Murid harus diberi kesempatan untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihan yang mereka telah ambil. Beri mereka kebebasan bukan berarti membiarkan mereka melakukan apa saja yang mereka mau, melainkan lebih memberi mereka kesempatan untuk membuat pilihan, menyuarakan pendapat mereka dengan percaya diri, dan memberi mereka kesempatan untuk mencoba hal-hal yang baru. Pembelajaran dengan metode yang beragam dan menarik juga akan memenuhi kebutuhan murid tentang kebebasan ini. Pembelajaran berdiferensiasi, di mana guru menyediakan beberapa jenis tugas yang bisa dipilih oleh murid sesuai minat mereka, sangat baik untuk mengembangkan murid menjadi lebih mandiri dan memiliki motivasi internal. Karena kebutuhan akan kebebasan pada dasarnya adalah kebutuhan untuk mandiri, memiliki otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidupnya sendiri. Kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan akan kesenangan. Bayangkan Bapak Ibu, hidup tanpa rasa senang. Betapa menyedihkannya. Glasser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Jangan sepelekan kebutuhan murid untuk merasa senang di kelas. Sebagai guru, jangan ragu-ragu untuk dengan sengaja memasukkan kegiatan yang menyenangkan dalam kelas. Murid-murid dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka juga konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi. Kebutuhan yang kelima adalah kebutuhan akan penguasaan. Setiap murid memiliki kebutuhan untuk merasa kompeten, menjadi terampil, diakui pencapaian dan keterampilannya, didengarkan, bisa membuat dampak dan pengaruh, dan memiliki rasa harga. Mereka sebaiknya diberi kesempatan untuk membuat keputusan tentang hal-hal yang penting dalam hidupnya dan tidak merasa dikontrol oleh sistem sekolah. Pada murid yang telah menginjak usia remaja, seringkali mereka merasa tidak memegang kendali atas kehidupannya sendiri, karena guru kerap kali berpengaruh dalam mengambil keputusan. Murid-murid yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal-hal yang baru. Mereka juga perfeksionis dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Ibu dan bapak guru sangatlah penting bagi kita untuk
agar kita memahami alasan dibalik sikap dan tingkah laku mereka. Bila murid berperilaku buruk atau melanggar peraturan, sehingga tindakannya tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, maka guru harus mencari tahu alasan yang mendasari tindakan tersebut dan kebutuhan apa yang belum terpenuhi. Melalui percakapan dengan guru dalam pendekatan disiplin positif, murid dapat diajak untuk bersikap reflektif dalam mengenali kebutuhan-kebutuhan yang berusaha mereka penuhi dan mendasari tindakan mereka. Jika guru mengabaikan perilaku buruk murid, maka perilaku tersebut akan berpengaruh pada suasana kelas yang kurang kondusif dan akan berpengaruh pada tujuan dari pendidikan itu sendiri. Ibu, bapak guru hebat, mari kita menjadi guru yang lebih baik dengan memahami kebutuhan dasar murid-murid kita dan senantiasa membimbing mereka untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Oke, itu tadi pemberitaan materinya oleh Ibu Andrea. Terima kasih Bu Andrea yang sudah membantu menyampaikan materi pada pagi hari ini. Baik, sebelum ke tahap selanjutnya, ini tadi saya ada ice breaking. Saya akan dibantu oleh moderator Ibu Rika Yunita senior. Biar semangat kita ice breaking dulu ya teman-teman. Ice breakingnya ini Tegak. kita bertepuk tangan. Tapi tepuk tangannya jangan sampai salah. Kalau saya bilang tepuk hari Senin, Bapak Ibu tepuk sekali ya. Tepuk hari Senin sekali, baik. Kalau saya bilang tepuk hari Selasa, tepuknya 2 kali. Coba ya. Tepuk hari Selasa 2 kali, baik. 2 kali, baik. Ulang lagi ya. Tepuk hari Selasa 2 kali ya. 2 kali. Kalau saya bilang tepuk hari Rabu, tepuknya 3 kali. Tes ya. Tepuk hari Rabu. Oke. Nah, tapi kalau saya sebutkan hari Selasa saja atau Senin saja atau Rabu saja, tidak boleh tepuk. Ya. Tadi kan hari Selasa tepuk 2 kali, hari Senin tepuk 1 kali. Tapi kalau saya sebut Senin saja atau Selasa saja tidak boleh tepuk. Ya. Konsentrasi ya. Oke, kita coba. Tepuk hari Senin. Tepuk hari Selasa. Tepuk hari Rabu. Senin. Masih ada yang kurang konsentrasi. Kita coba sekali lagi ya. Kita hukum apa? Kita hukum nasi bungkusnya untuk kita. Kita coba lagi. Tepuk hari Rabu. Tepuk hari Senin. Selasa. Pokoknya kita tidak berhenti tepuk-tepuk sebelum konsentrasi semua. Oke? Kalau Selasa jamnya libur. Kita coba sekali lagi ya. Oke, habis waktu. Tepuk hari Selasa. Senin. Tepuk hari Rabu. Hari Selasa. Senin. Tepuk hari Senin. Hari Selasa. Rabu. Iya, tepuk tangan untuk kita sampai konsentrasi. Kita kembali mendengarkan materi dari Ibu Eka Susanti. Silakan Ibu Eka. Nah ini kalau ice breaking dari senior nih, ya Allah. Selamat pagi senior. Aku jarang-jarang kalau senior Rika Yunita selanjutnya aku. Jadi kalau ketemu senior, tadi ketemu loka karya pas loka karya berapa itu? Saliman dulu dengan senior. Jangan sampai senior duluan saliman. Kita yang deketin. Iya. Walaupun umur kita lebih tua, ini masalahnya ini nggak bisa. Oke, kita lanjutkan. Tadi kan kita sudah menyimak nih tentang 5 kebutuhan dasar manusia.
Coba kita melakukan refleksi dari apa yang kita simak. Sudah sejauh mana sih? Apakah kita sudah paham? Ya, atau ada sedikit nempel lah dari itu tadi ya, pemaparan Ibu Andrea tadi. Oke, ini ada kegiatan nih di sini. Bimo seorang anak TK berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolah yang ramai dengan kendaraan. Bu Ani bingung, seringkali lari mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Bimo. Nah, jadi Bimo ini menjawab seperti ini. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Seru katanya. Nah, dari kalimat seperti itu, coba kita analisis. Kira-kira menurut Bapak Ibu, kebutuhan apa yang ingin dipenuhi oleh Bimo ini? Mungkin nak adik lagi. Nah, ada lagi. Terkait pilihannya Pak, ada lagi. Emang ada lagi, aku pilih sini tadi tuh. Inilah pilihan itu, kesenangan, cinta dan kasih sayang, kebebasan atau penguasaan. Oh, nak ibu baru berarti. Ayo. Salah satu saja. Salah satu. Kesenangan. Yang lain? Oke. Coba kita klik dulu kesenangan nih, benar apa tidak? Kalau dia benar berarti masalahnya gugur yang lain. 1, 2, 3. Benar. Ya, kuncinya itu di aku senang tadi. Kemudian ini ada kalimat, misalnya dia berkata, Ibu, kejar aku karena ibu guru sayang aku. Kira-kira kebutuhan apa yang ingin dia penuhi? Cinta dan kasih sayang kata ibu-ibunya, bapak-bapaknya belum ada suaranya. Coba kita klik dulu, cinta dan kasih sayang. Benar. Oke. Terus yang ini, aku hebat kan bisa bikin ibu guru kejar aku. Kira-kira apa? Penguasaan. Coba kita klik penguasaan. Oke. Kata kuncinya hebat. Aku hebat kan? Nah, yang terakhir ini kalau tidak salah. Belum. Aku dosen belajar mewarnai terus di dalam kelas. Apa tuh? Apakah penguasaan, kesenangan, cinta dan kasih sayang atau kebebasan? Kebebasan. Coba kita klik dulu kebebasan. Benar lagi. Masya Allah. Yang 4. Masya Allah. Alhamdulillah. Ternyata yang jawab 4 benar-benar 4 berarti dia menguasainya. Kebutuhan dasar manusia. Sudah bisa. Yes. Alhamdulillah. Kuenya. Ini Bapak ini. Bukan salah aku Pak. Oke, lanjut ke slide ini. Slide ini nih tergantung dengan internet. Jadi kalau internetnya dia agak lemot dikit slide ini. Nah, aku slide ini pakai Canva Bapak Ibu. Oke, yang ini sudah. Nah, sekarang ini tadi sudah memahami kebutuhan dasar. Alhamdulillah tadi 4 pertanyaan, 4-4-nya benar semua. Nah, sekarang kita belajar posisi kontrol. Oke, kita sudah tahu nih kebutuhan dasar manusia lah tahu, motivasi perilaku manusia lah tahu. Sekarang kita posisi kontrol kita bagaimana? Nah, ini. Dah, tidak lagi. Oke, posisi kontrol di sini dibagi menjadi 5 jenis. Nah, dan anak, ibu, bapak ibu. Ada 5 jenis. Ada posisi kontrol sebagai penghukum. Kita ini memposisikan diri sebagai penghukum. Ada sebagai pembuat orang merasa bersalah. Kemudian ada yang memposisikan diri kepada siswa itu sebagai teman. Ada juga yang memposisikan diri kepada siswa itu sebagai pemantau. Ada juga yang memposisikan diri sebagai manajer. Nah, kita lihat masing-masing dari posisi kontrol ini. Kalau penghukum itu biasanya guru itu berbuat seperti ini, menghardik,
menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Nah, kalau yang membuat orang merasa bersalah, biasanya guru berceramah, menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Kalau teman itu membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya. Nah, itu kalau posisi kontrol sebagai teman. Kalau pemantau itu dia selalu menghitung dan mengukur, itu yang dia lakukan. Kemudian sebagai manajer dia selalu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, itu bedanya. Nah, kira-kira nggak ada gambaran belum nih? Aku ini di mana lah dalam posisi aku nih? Nah, itu. Guru. Nah, sekarang yang kedua, guru itu biasa berkata seperti ini kalau penghukum. Kalau kamu tidak melakukan, saya akan ya. Sudah itu, banyak macam. Ya. Kemudian kalau membuat orang merasa bersalah, kecewa nih anakku dengan kau nih. Aku berharap besar nih dengan kau nih. Apa jadi ini? Sedih nih ya ibu. Ya, itu biasanya ya. Itu tanda orang merasa bersalah. Kemudian sebagai teman, biasanya tuh ada kalimat seperti ini. Lakukanlah demi bapak ibu. Nah, yang sudah sebagai teman biasa sini, ya sudah, kakek bapak ibu bantulah nyelesaikannya. Nah, itu dia kalau posisi kita sebagai teman. Kalau sebagai pemantau biasanya seperti ini bapak ibu. Apa peraturannya? Terus dia bertanya lagi, apa konsekuensi sanksinya? Apa yang telah kamu lakukan? Apa yang terjadi sekarang? Berapa lama lagi kamu akan berubah? Nah, ya, saya lihat ya ke depannya kamu akan berubah tidak? Nah, biasa seperti itu. Kemudian sebagai manajer, kalau sebagai manajer ini dia bertanya apa yang kita yakini, apa kamu meyakini hal tersebut? Kalau kamu meyakininya, mampukah kamu memperbaikinya? Kalau kamu memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang dirimu? Nah, itu sebagai manajer. Sekarang hasilnya, sudah nih dari guru hasilnya. Apa sih hasilnya? Pertama, apabila kita menempatkan diri kita sebagai seorang penghukum, apa ya hasilnya? Maka siswa akan memberontak. Pernah ada siswa itu melawan? Ya, pada melawan. Kemudian muncul rasa pendendam. Nah, pendendam ya. Terus muncul menyalahkan orang lain. Nah, itu kalau hasil yang di siswanya. Kemudian kalau misalnya membuat orang merasa bersalah, yang muncul di siswa, maka siswa akan menyembunyikan sesuatu, menyangkal, berbohong. Nah, kalau sebagai teman, maka hasilnya itu dia akan ketergantungan terhadap kita, alias tidak mandiri. Ya, dikit-dikit bu, pak. Nah, sedangkan kalau sebagai pemantau ini biasanya apa hasilnya ke siswa inputnya? Maka ia akan menyesuaikan apabila diawasi. Kalau tidak diawasi, ngulang lagi. Kemudian kalau manajer, sebagai manajer itu akan menguatkan watak atau karakternya. Dia akan berpikir sendiri, menemukan solusi sendiri sehingga akan menguatkan watak atau karakternya. Nah, dari kelima jenis ini, perilaku kontrol negatif itu terletak pada penghukum atau pembuat orang merasa bersalah. Dua itu, perilaku kontrol positif ada pada teman, posisi pemantau. Sedangkan kontrol doli itu ada sebagai posisi manajer. Nah, menurut Bapak Ibu, posisinya di sekolah itu seperti apa dari 5 jenis ini? Ayo jujur, sebagai pemantau kata Bu Sadia. Kalau Ari? Tergantung siswa. Selama ini yang Ibu rasakan sebagai apa tuh? Biasanya. Lihat karakter anak, kalau anaknya cewek biasanya kita balik kamu.
Iya, iya, terima kasih. Jadi itu loh, alhamdulillah ya, kadang ada yang memantau, ada yang menyesuaikan kan. Kalau saya selama ini sebelum mengikuti guru penggerak, saya lebih ke biasanya ini membuat orang merasa bersalah, ya. Penghukum, iya. Teman jarang, pemantau, iya. Yang nggak pernah tuh apa coba? Manajer itu. Apa dia manajer itu? Ya. Padahal selama ini manajer itu yang baik diterapkan. Nah, itu saya baru kenal manajer ini pas saya mengikuti pendidikan ini. Lanjut, bagaimana manajer itu? Nanti kita akan menuju ke sana. Ini kita lewatkan saja, menghemat waktu. Oke, ini tutup dulu. Jadi mungkin setiap orang berbeda-beda. Tapi yang bagus itu adalah sebagai manajer. Nah, tadi Bu saya terbesit. Nah, cek mana manajer itu? Oke, sebelum kita mana manajer itu, saya nanti kita akan kasih tahu inti pokoknya supaya kita bisa jadi manajer anak, manajer siswa. Tapi sebelum kita jadi manajer, kita harus ada dulu yang namanya keyakinan kelas. Nah, baru dengar mungkin Bapak Ibu ya. Selama ini itu kita dengarnya adalah peraturan kelas, benar nggak Bapak Ibu? Saya punya peraturan ya, setiap pelajar dengan saya, ya. Saya wali kelas kalian, peraturannya ini, benar tidak Bapak Ibu? Iya. Nah, sekarang kita ubah, bukan peraturan kelas lagi, coba kita ubah dengan keyakinan kelas. Mana Bu tahu keyakinan kelas? Ibaratnya kayak ini nah, di situ ada pertanyaan. Kita kalau pakai helm saat bermotor, kenapa kita pakai helm? Apa yang kita yakini dengan pakai helm itu? Melindungi keselamatan. Ya, kita yakini. Sekarang kita memakai masker, mencuci tangan setiap saat, apa yang kita yakini? Supaya sehat. Supaya sehat, menjaga kesehatan. Oke. Keselamatan, kesehatan itu termasuk keyakinan. Ya. Jadi keyakinan itu keselamatan, kesehatan, banyak lagi. Ya. Kemudian kebersamaan, kedisiplinan, kerapihan. Kalau peraturan kelas selama ini seperti apa? Peraturan kelas selama ini dilarang mencoret-coret tidur dan kursi. Ya. Dilarang mengeluarkan pakaian, dilarang tidur di kelas, dilarang makan di kelas. Apa yang terjadi? Siswa makin dilarang makin. Iya, pernah nggak kalian baca? Dilarang memegang pagar. Itu pasti penasaran ya. Ngapa dilarang megang pagar ini? Bedakan dengan misalnya ada tulisan di situ. Pagar dialiri aliran listrik. Apa larangan situ kan? Apa yang tadi tidak mau kita megang ya kan? Tapi kalau di tulisan dilarang memegang pagar, penasaran. Apa? Mana aku pegang? Oh ya, tidak tahu ngapain kawan. Coba aku pegang kopi. Jadinya kesetrum. Oh, dialiri listrik. Kok tidak boleh pegang? Nah. Jadi yang akan kita ubah di sini biasanya kita ada peraturan kelas, kita buatlah keyakinan kelas, ya. Karena kita kalau keyakinan kelas itu mengangkat kata yang positif, ya. Kalau peraturan kelas itu biasanya kalimatnya kan negatif, ya. Justru negatif itu siswa kadang penasaran. Nah, sekarang kita coba ubah, membuat keyakinan kelas namanya dari kalimat yang positif. Contoh, misalnya misalnya ini bukan peraturan, keyakinan kelas 12 poin. Saya baru kelas 12 poin. Pertama, kita ini biasanya keyakinan kelas itu, ya Bapak Ibu, kita diskusikan sama siswa. Tidak boleh ini, tidak boleh itu, tidak boleh ini. Oke, berarti keyakinan kelas kita yang pertama menjunjung tinggi
kedisiplinan. Misalnya kan, ya kalau siswa udah boleh minum, udah boleh makan di kelas, udah boleh datang terlambat, oke, kita simpulkan berarti ya kita buat keyakinan kelas kita menjunjung tinggi kedisiplinan. Kedua apa nih? Misalnya menjaga kebersihan seperti itu. Positif semua kan? Menjunjung tinggi, menjaga, kemudian menjaga kebersamaan, tolong menolong. Nah itu. Jadi itu beda keyakinan kelas dengan peraturan kelas tadi. Nah ini keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan, ya. Karena peraturan itu daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Karena peraturan itu biasa rinci, konkret banyak, ya. Nah kalau keyakinan kelas itu pernyataannya bersifat universal, jadi dia dikit tapi universal. Ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, kalimat positif tadi. Kemudian keyakinan kelas tidak terlalu banyak, jadi mudah diingat dan dipahami oleh siswa. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kemudian semua warga kelas hendaknya berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas. Jadi harus didiskusikan dulu supaya sama-sama senang. Kemudian kalau bisa di tengah jalan rasa-rasa ada yang kurang dari keyakinan kelas itu, bisa kita tambahkan. Jadi bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah keyakinan kelas dulu, ada dulu keyakinan kelasnya. Nah ini keyakinan kelas kita ini. Nah, setelah itu kalau sudah ada keyakinan kelas apa? Nah ini baru kita bisa menempatkan diri kita sebagai manajer tadi, ya sebagai manajer. Nah bagaimana menempatkan diri sebagai manajer seperti kata Bu Sadia tadi? Jadi kalau ingin kita sebagai manajer, ini ada yang disebut dengan segitiga restitusi namanya. Jadi segitiga restitusi ini terdiri dari yang pertama itu dia menstabilkan identitas dulu. Jadi menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua itu adalah validasi tindakan yang salah. Nah, validasi tindakan yang salah. Kemudian tahap selanjutnya ada yang namanya menanyakan keyakinan. Macam mana itu? Bu, itu. Oke. Menstabilkan identitas dulu. Kalau menstabilkan identitas ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Itu kalimatnya. Setiap orang tuh pasti pernah melakukan kesalahan. Kadang ada juga kamu tuh bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah itu menstabilkan identitas. Ya, emosi tadi itu langsung tenang. Iya Bu. Nah lanjut, kemudian kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Itu validasi tindakan yang salah. Kita secara langsung validasi itu salah. Tapi kalimatnya kamu pasti punya alasan melakukan itu. Bu, kalau kalimat lain boleh, tapi mengarah validasi tindakan. Terus adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi kita tanya lagi ke budaknya seperti itu. Menanyakan keyakinan, tahap terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Sudah validasi, sekarang solusinya. Menanyakan keyakinan dulu, keyakinan kelas kita tadi. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Nah, kita kan sepakati ini. Nah, kamu kan yang keliruan kamu ada di mana? Terus kalau sudah, suruh siswa itu memikirkan solusinya sendiri. Apa nih? Kedepannya bagaimana? Gitu. Ya, kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa? Oke. Nah itu satu yang segitiga restitusi. Ini adalah contoh saya melakukan ini aksi berupa mana ya kemarin? Saya menerapkan segitiga restitusi itu ke siswa. Jadi kemana ini sudah saya simpan? Aduh ya Pak Bu, di sini di atas. Mengapa tak ada atas? Nah ini
Saya punya YouTube, Bu. Jadi YouTube saya upload di YouTube saya. Bu, YouTube Mama Atta. YouTube masih ada YouTube nih. Di sini. Mana lambang YouTube sini? Nah. Tik, oh di sini. YouTube. Nah, jadi saya mencoba menerapkan segitiga restitusi sebagai manajer. Itu saya praktekkan. Jadi saya memakai ini apa nama Ibu Vera dan Ibu Desi. Maaf dulu ya, aku pakai namanya tuh untuk film pendek itu ya, film pendek. Nah, mana YouTube aku? Nama PKT. Ini video. Sudah pada lu buka YouTube tadi. Sini, no. Nah, di sini aku cari. Di sini, Mama Atta. Nah, ini. Subscribe Ibu. Subscribe ya Allah. Nah ini. Jadi yang pertama, saya mencoba menerapkan segitiga restitusi. Ini dengan siswa. Itu hasil syuting kami. Nah, itu bagian menstabilkan identitas. Nah itu, jadi seperti itu. Ada 3 tadi yang menstabilkan. Satu lagi, ini dengan siswa cewek pakai nama Vera, Vera ya Allah, nemeng dikit. Nah ini menstabilkan identitas. Jadi ibu di sini sebenarnya tidak mencari siapa yang benar, siapa yang salah. Nah ini tadi.
Nah, menggunakan keyakinan. Ya Bu, saya akan mengakui kesalahan saya karena saya sudah berpikiran buruk pada Bu Vera dan saya akan meminta maaf. Ya Bu, saya akan memperbaikinya dan tidak akan mengulangi kembali pada Bu Vera maupun Nah itu, kira-kira Bu, kalau misal kita manggil siswa C tidak usah marah-marah misalnya Mama ada membimbing siswa C itu. Tidak perlu lagi kan kita marah-marah, nah itu jadi dari situ saya dapat pengalaman. Iya, ngapa lah harus marah-marah mending kepalanya. Panggil deh budaknya, tanya ngapa, apa alasannya. Terus suruh cari solusi sendiri kan. Bisa dia tuh cak mana kan? Cak mana coba cari solusi. Jadi dia tuh berpikir kayak apa mana lah. Nah itu nah. Jadi daripada kau ini ya. Ujungnya darah tinggi. Nah itulah. Jadi pengalaman saya setelah belajar ini pelajarin oh iya terbuka jadi pikiran saya untuk melakukan oh seperti itu perubahannya begini. Nah jadi semoga saja apa yang sudah saya sampaikan ini berguna bagi Bapak Ibu ada sedikit pengetahuan yang Ibu dapat dan mungkin bisa Ibu terapkan. Nanti jika ada yang pertanyaan atau ingin misalnya diskusi boleh di luar kegiatan ini dimanapun ya lewat WA pun boleh. Baik itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan dan saya ucapkan terima kasih banyak atas atensi dari Bapak Ibu yang sudah bersedia meluangkan waktunya dalam seminar saya di siang hari ini. Dan lebih kurang saya minta maaf, pada Allah saya mohon ampun. Dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada